semuanya, Shalom, selamat datang, welcome di Exoyes Acoustic Night kita. Ya, yakin dan percaya hari ini Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun kita berada, amin. Dan ketika hati kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, saya percaya Tuhan akan mengurapi setiap kita dan Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Let's worship Him. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama kita nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, oh Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, Yesus. Dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Yes Tuhan, terima kasih. Biar lagu ini Tuhan sungguh menjadi satu nyanyian, pujian ya Tuhan yang menyenangkan hatimu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bisa menyembah, memuji Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing. Di tempat kami berada, kami percaya Engkau juga berada di sana. Bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Percaya saudara, teman-teman semua, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, amin. Gak peduli saat ini seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan, atau seberapa banyak kita melakukan kesalahan, ataupun kita banyak dosa mungkin bagi kita. Tapi percayalah, Tuhan Yesus selalu membuka tangannya untuk menyambut kita. Tidak pernah sekalipun Dia membuang kita, amin.
Kalau ada teman-teman hari ini yang merasa Tuhan tidak mengasihi dia atau kurang mengasihi kalian, biar hari ini lagu ini berbicara kepada kalian semua. Amin. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Sekali lagi katakan, ya Yesus sayang, Dia sangat mengasihimu. Ya Yesus sayang, jangan ragu lagi. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi katakan, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, katakan pada dirimu sendiri. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, sekali lagi. Oh, giranglah, amin semua. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, katakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, sekali lagi katakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami tahu Tuhan Engkau begitu Tuhan mengasihi kami, Tuhan itulah Tuhan yang membuat kami Tuhan berani, punya kekuatan Tuhan untuk terus berlari Tuhan menuju kehadirat-Mu. Dan Tuhan, biarkan hari ini Tuhan setiap kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan sama-sama Tuhan berlari Tuhan menuju kehadirat-Mu, mendapatkan Engkau, mendapatkan ketenangan, mendapatkan Tuhan, oh Tuhan apa yang kami butuhkan, karena kami percaya segala yang kami butuhkan semuanya ada di dalam hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, sebab Kaulah pemegang hidup kami. Yesus, pemegang nafasku, jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku
berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Yes, Tuhan. Oh, Yesus, Kau pemegang hidup kami. Yesus, pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Di dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan telah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan telah membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan hari ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Oke, stay tune guys. Selanjutnya kita ada talk show, jadi jangan kemana-mana ya. Shalom semuanya, sangat terberkati dengan praise and worship kita tadi di Acoustic Night bersama dengan Cipe. Dan hari ini kita nggak hanya Acoustic Night, tetapi kita ada talk show bersama dengan Bapak Gembala kita, ada Koar di sini. Halo semuanya, hai. Dan ada saya juga, Jessica. Nah, kalau kita masih ingat di minggu kemarin topik kita adalah mendekat kepada Tuhan. Dan kemarin nih kok kita barusan Q&A di anak-anak. Mendekat sama Tuhan itu gimana sih? Susah atau gampang? Banyak yang bilang susah, banyak yang bilang gampang. Nah, pertanyaan basic yang aku pengen nanya ke Koko. Why? Kenapa sih anak-anak muda tuh selalu nanya apa-apa, kenapa gue mesti gini, kenapa gue mesti begitu. Kenapa sih kita harus mendekat sama Tuhan menurut Koko?
Oke, thank you buat pertanyaan Jessica. Saya pikir ini pertanyaan sangat bagus ya. Ya. Memang dekat sama Tuhan itu gampang-gampang susah ya. Ya, Apalagi setuju. kalau kita belum benar-benar kenal Tuhan atau kita baru orang yang percaya Tuhan dan sebagainya. Tapi yang paling penting seperti pertanyaan kamu tadi, kenapa sih kita harus mendekat sama Tuhan? Ya. Gitu toh? Nah, kalau masih ingat minggu lalu waktu saya sharing sambil akustik naik kita kemarin dan kita sharing firman Tuhan. Saya bagi satu firman di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 di sana dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Sekali lagi. Memberikan kekuatan. Ya, benar. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, memberikan kekuatannya kepada semua orang atau setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kenapa? Kenapa Tuhan menyuruh menyuruh kita untuk mendekat kepada Dia? Karena Tuhan bilang Dia pengen berikan kita kekuatan. Amin. Ya, kita tidak mungkin selamanya kuat. Iya, Ya, benar. kita sebagai manusia kita tahu ada saat-saatnya kita lemah, ada saat-saatnya kita jatuh. Nah, itu sebabnya lah supaya di saat seperti itu Tuhan pengen berikan kekuatannya buat kita. Ya. Makanya Tuhan bilang Dia ingin melimpahkan kekuatannya bagi setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Nah, saya percaya orang yang bersungguh hati mencari Dia di dalam ayat 2 Tawarik 16 pasal 16 ayat 9 ini adalah orang yang dekat dengan Dia. Ya, amin. Oke, jadi setiap orang yang mendekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan buat mereka. Iya. Nah, kekuatan Tuhan itu seperti apa? Ya, kekuatan Tuhan itu bukan berarti kita jadi jago-jagoan, kita jadi hebat, Jadi kita jadi superhero. wah, ya, kita jadi pendekar, wah, kita ambil pisau, kita berantem dengan orang. Kekuatan Tuhan itu saya percaya adalah Dia akan berikan kekuatan di saat kita mungkin lagi di dalam kekecewaan, di dalam banyak hal gitu ya. Nah, saya percaya kekuatan Tuhan yang paling utama adalah Tuhan yang saya alami selama ini adalah bahwa di dalam segala sesuatu, segala sesuatu bisa kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Yes, Itu firman memberikan Tuhan bilang. kekuatan kepada kita. Yes. Ya benar, jadi Tuhan itu kasih kita kekuatan supaya kita sanggup menanggung segala sesuatu. Jadi bukan berarti kita punya kekuatan Tuhan, kita beres-beres saja. Tapi justru karena hidup kita ini banyak hal yang ya ada lika-likunya dan sebagainya. Makanya kita perlu kekuatan Tuhan ya. Amin. Jadi kenapa kita harus mendekat sama Tuhan? Karena hidup kita ini ya gak selamanya mulus. Yes. Kita perlu Tuhan ada di dalam hidup kita. Yes, setuju. Supaya kita ada kekuatan Tuhan untuk melewati hidup ini. Amin. Apalagi di masa-masa seperti ini kita butuh banget kekuatan dari Tuhan. Benar. Dan aku inget banget sih dulu pas zaman-zaman SMA gitu. Ingat banget kenapa pengen banget mendekat Tuhan. Karena aku merasa Tuhan pencipta langit dan bumi yang tahu menciptakan kita, itu rindu untuk berbicara dengan kita, itu rindu untuk memberikan purpose-nya, tujuan hidupnya untuk pada setiap dari kita. Benar. Jadi aku berasa, wah kita mesti dekat sama Tuhan biar kita tahu apa sih arti kehidupan, apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yap. Dan tentunya Tuhan akan memberikan kita selalu kekuatan di saat kita lemah. Amin. Dan pertanyaan yang sering ditanyakan abis why adalah how. Bagaimana mendekat dengan Tuhan, apalagi apakah harus setiap hari menghabiskan waktu untuk baca Alkitab atau berdoa, bagaimana gitu kok. Maksudnya buat yang kita rindu mendekat, caranya gimana sih dekat sama Tuhan gitu. Oke, ini pertanyaan bagus ya, saya kira ini bagus sekali karena kita pasti ada masa-masa ya. Saya percaya setiap anak Tuhan sejak mereka dibaptis sampai sekarang ini, saya percaya ada masa-masa di mana kita pasti merasa malas, kita merasa capek, Ya, setuju. kita merasa wah kayaknya kita gak ada kekuatan. Tapi bagaimana caranya kita agar kita itu bisa mendekat kepada Dia? Ya, kita bisa mendekat kepada Tuhan gitu ya. Gak selamanya hidup kita itu kita selalu berapi-api terus ya. Wah, tiap hari, wah luar biasa gitu. Ada Saya waktunya percaya down. ada waktunya kita down, ada waktunya kita high. Ya. Kalau Anda bisa mempertahankan
api roh Anda tetap itu sesuatu yang sangat luar biasa, bukan salah. Atau bukan Anda orang yang aneh, bukan. Tapi itu ada sangat luar biasa, tapi tidak semua orang itu selalu apinya itu terus luar biasa gitu ya. Nah itu sebabnya saya suka sekali ketika Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Di dalam Mazmur 23 ya Daud berkata demikian. Artinya apa? Ada masa-masanya di mana Daud juga hidupnya down. Ya. Nah, tapi justru di saat seperti itulah Daud benar-benar merasa dia dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendekat dengan Tuhan lebih lagi? Saya percaya itu berbicara mengenai bagaimana kita lifestyle kita. Lifestyle kita ya, bagaimana kita bisa mendekat dengan Tuhan, saya percaya itu adalah sebuah lifestyle. Gak tahu Jessica masih ingat gak? Di dalam Alkitab ada satu orang yang namanya Henok. Iya, Koko sering ceritain tentang Henok. Henok ya, di Kejadian ada satu orang namanya Henok ya. Di sana dikatakan bahwa Henok itu dia hidup 300 tahun, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saudara garis bawahi saudara, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Tuhan, jadi artinya apa? Kalau namanya bergaul karib itu, saya mau tanya Jessica ini. Jessica itu kalau hidup bergaul karib, kalau kamu punya teman karib, apa yang kamu lakukan? Kontak terus kali ya kok, maksudnya hubungin, entah itu menanyakan kabar mereka atau gimana gitu. Oke, kita mungkin pakai WhatsApp ya, kita mungkin pakai medsos, IG dan sebagainya. Nah, Henok berkata bahwa, kita berkata bahwa Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saya percaya Henok itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bergaul karib dengan Tuhan. Nah, aku percaya dia bisa bergaul karib dengan Tuhan karena dia menjadikan kedekatan dengan Tuhan itu adalah lifestyle dia. Ya, jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Bayangin loh, 300 tahun loh. Astaga, ada orang saya baru kemarin baru mendengar dari teman saya. Ya, katanya dia punya teman, baru mereka menikah hanya 4-5 bulan. Katanya mereka sudah merasa bosan dengan pernikahan mereka, bayangin ya. Tapi Henok 300 tahun itu bisa bersama dengan Tuhan itu luar biasa sekali. Kenapa? Saya percaya Henok punya satu lifestyle, yaitu anytime dia connect dengan Tuhan. Saudara percaya, saudara sinyal kita kepada Tuhan itu tidak pernah lelet. Ya, Amen. Saudara mungkin beli paket ini, paket itu, tapi ada kalanya sinyal itu lelet. Tapi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, tidak ada satupun sinyal yang ke surga itu di dalam doa itu ada yang lelet. Amin. Karena sinnya kepada surga itu langsung. Ya, jadi saya percaya Henok itu bisa dekat sama dengan Tuhan itu karena dia hidup bergaul karib. Bergaul karib seperti Jessica bilang, setiap hari kontak. Ya, bagaimana kita karib dengan pacar kita, setiap hari kontak ya, dari line, dari apapun. Jadi saya percaya bagaimana kita boleh bergaul karib dengan Tuhan, ya setiap hari kita harus connect sebisa mungkin. Kita setiap waktu kita bisa connect dengan Tuhan kita, ya kita bisa bergaul sehingga itu menjadi satu lifestyle dari hidup kita. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bicara dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan seperti mungkin atasan dan bos, atasan dan pegawai, tetapi hubungan kita dengan Tuhan seperti teman baik ya kok ya. Jadi di mana kita percaya Tuhan seperti punya hubungan yang seperti itu sama Tuhan. Dan adalah kuncinya adalah kalau kayak gitu adalah bagaimana terus cari Tuhan, terus mendekat sama Dia. Dan aku sedikit tambahan, bagaimana mendekat sama Tuhan mungkin setiap orang punya caranya masing-masing. Ada mungkin orang yang menghabiskan waktu dengan Tuhan dengan memuji Tuhan. Ada orang yang menghabiskan waktu dengan Tuhan mungkin dengan baca buku rohani atau baca Alkitab. Ada mungkin yang menghabiskan dengan Tuhan dia olahraga, dia merasa Tuhan dekat dengan dia. Jadi aku merasa sedikit tambahan bahwa kita kadang-kadang suka merasa, oh cara seperti ini dekat sama Tuhan, tapi enggak setiap orang punya cara yang sama.
temukan cara kita bagaimana kita merasa dekat dengan Tuhan. Benar. Karena Tuhan menjadikan kita unik. Amin. Nah, kalau tadi- boleh saya tambahkan iya, dikit lagi ya. kok. Saya kalau cara saya bertemu dekat dengan Tuhan itu adalah saya suka alam. Nature, ya. Nature, ya. Jadi kalau saya nggak bisa itu doa itu di dalam satu kamar itu lama gitu kadang Iya. ya. Kalau istri saya dia suka tempat yang tersembunyi. Ini istri saya perkenalkan. Ya kameranya tolong. Cekik. Oke. Jadi istri saya seperti itu ya, dia orangnya seperti itu. Nah kalau saya bukan berarti saya gak berdoa di dalam kamar saya bisa. Kadang di dalam kamar doa saya bisa sejam, kadang sejam lebih, gak tentu ya, saya gak tentu. Tapi yang bisa membuat saya dekat dengan Tuhan itu, saya pilih itu alam. Iya. Kenapa? Karena saya melihat alam ya, kalau saya, apalagi dulu saya di Taiwan banyak taman ya, tamannya bagus-bagus ya. Saya suka sekali, saya bisa duduk di taman itu berjam-jam, dan saya lihat keindahan taman itu saya mulai berbicara sama Tuhan. Ya. Ya saya lihat rumput saya bisa tanya Tuhan, Tuhan kok bisa ya? Saya ada conversation dengan Tuhan itu ketika saya itu ada di alam. Jadi itu sebabnya kenapa di kamar pribadi saya, kamar tidur saya itu ada jendela menghadap ke langit ya, karena saya berdoa saya suka alam gitu ya, nature. Di kantor saya waktu Rida dan Nenov saya udah pesan, pokoknya posisi kantor saya itu harus ada jendelanya, jangan tertutup bangunan, harus menghadap ke langit. Iya. Ya, bahkan kadang-kadang saya sengaja keluar dari kantor saya ke taman yang di gereja, saya nyiram bunga. Nyiram tanaman. Di saat itu malah Tuhan bisa berbicara dengan Koko. Justru Banyak- saat itu kan saya banyak komunikasi dengan Tuhan. Iya, saya tinggalkan semua pekerjaan saya di kantor. Jadi seperti kata Jessica, saya sangat setuju kalau dekat sama Tuhan itu setiap orang itu caranya beda-beda. Yes. You have to find your style. Yes. Anda harus temukan cara Anda, harus temukan style Anda yang cocok dengan Anda, bisa membuat Anda dekat dengan Tuhan. Nah biasanya nih kok, kalau kita lagi deket-deket sama Tuhan, kayak misalnya Koko lagi senang habisin waktu berjam-jam misalnya sama Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak banget kalau misalnya kita lihat di anak-anak muda, kenapa sih susah pas lagi, kalau habis retret nih biasa kita on fire banget. Tapi selang berapa waktu, kadang-kadang games, mungkin drama Korea, mungkin sosial media kita lebih menarik dibanding berjam-jam sama Tuhan gitu. Jadi Koko punya tips-tips gak? Maksudnya kadang-kadang hal seperti itu yang akhirnya kita lebih memilih games kita lebih memilih mungkin drama Korea kita dibandingkan bersama Tuhan kok. Gimana menurut pendapat Koko? Oke. Saya mau bilang tadi yang Jessica bilang bagus banget. Kenapa kita kalau pulang dari retret ada mendapati Kak? Kalau kita pulang dari retret itu roh kita kayaknya on fire banget gitu ya. Maunya sama Tuhan terus, Iya, maunya maunya di sama gereja. Tuhan. Betul, maunya gereja, maunya wah kalau bisa 24 jam nih gak tidur nih ya. Iya. Wah waktu saya muda tiap kali kalau retret ya, wah kalau pulang itu wah apinya menyala-nyala. Nah ini saya pengen ceritakan dulu sedikit yang seperti Jessica bilang, saya merasa ini bagus banget, ingatkan saya lagi. Karena saya merasa begini, teman-teman coba bayangin, di retret itu Iya. kita bangun, kita session. Kita sebelum makan siang kadang ada session. Iya. Setelah makan siang istirahat mungkin ada Session session. lagi. Malamnya ada session ya. Jadi saya percaya di retret itu seakan-akan kita itu lagi hidup, kita gak bilang 24 jam tapi hampir di setiap momen itu roh kita connect dengan surga. Yes. Roh kita itu lagi connect dengan Tuhan Yesus. Nah bisa bayangin gak orang yang pagi, siang, malam, mungkin seperti Henok yang saya katakan tadi, pagi, siang, malam itu dia connect terus sama surga. Apa yang terjadi? Otomatis hawa dari surga ngeng gitu ya. Otomatis atmosfer ya. Mungkin suasana surga itu otomatis melengket sama orang itu. Ya. Jadi mau gak mau orang yang ke retret itu kalau pulang itu bisa bayangin tuh semangatnya itu luar biasa. Karena saya percaya satu hal, karena selama 2-3 hari itu dia terus bersama dengan Tuhan. Dia di dalam hadirat Tuhan, dia diurapi Roh Kudus. Jadi rohnya berapi-api. Nah, Masuk ke bumi. masuk ke bumi, ke sekolah kita, ya, ke tempat pekerjaan kita. Ya, ini baru namanya hidup yang apa itu kita back to the jungle namanya. Kembali ya. ke dunia, kembali ke kita, hutan. Tadi di sorga, Ya. ini turun ke bumi. Ya. Nah, ketika kita turun ke bumi, ada banyak godaan yang pasti kita hadapi. Yang tadi Yes. Jessica bilang, bagaimana banyak sekali sekarang apalagi ada games,
drama Korea, ayo. Yang sering drama Korea, ayo ngaku, ayo. Yang sering main games, ayo ngaku. Ya, oke. Ini semuanya bisa membuat kita jauh dari Tuhan nggak? Saya percaya semua teknologi ini bagus, Yes. ya, sosmed itu bagus, semuanya bagus. Terus terang, saya juga main game. Ya, Lihat sih Anita. betul. Saya kadang main game sebentar malah sama anak saya. Jadi saya main game yang diinstal anak saya di HP saya, dan saya main game sama mereka. Nah, Jadi nggak salah ya kalau main games kayak gitu. main game tentu Nggak gak salah. Sosmed juga gak salah ya. Tapi bagaimana kita memprioritaskan waktu kita? Sekali lagi saya garis bawahi, memprioritaskan waktu kita sehingga kita tahu kita main ya, tapi hanya di waktu-waktu di mana kita senggang. Yes. Kita punya waktu yang lebih ya. Dan ingat satu, jangan sampai kecanduan. Setuju. Addicted. Banyak orang addicted ya. Makanya kalau kita lihat kayak games gitu ya, banyak yang Anda harus beli apa katanya, beli koin, beli pulsa. Wah pengen main lagi gak bisa, Anda harus beli, bayar. Bisa main beli berapa kali, bayar. Nah, jadi kita jangan sampai addicted, kecanduan ya. Semuanya ini boleh ya, karena firman Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Yes, setuju. Ya kan? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semuanya membangun. Oleh sebab itu kita harus memprioritaskan waktu kita. Kapan kita mengejarkan PR kita, kapan kita main dengan teman kita, kapan kita baca Bible kita, kapan kita main game kita. Ada orang terlalu addicted sampai gak tidur-tiduran semalaman main game, sosmed, lihat drama Korea, apalagi sekarang di rumah gak ada kerjaan. Wah Korea satu seri ya, dihabisin gitu 60 mungkin ya. Wah 60 seri atau apa, wah bisa, wah gak tidur ya. Bahkan kalau lihat berita ada orang yang meninggal karena main game. Wow. Berapa jam mereka sampai gak ke kamar kecil dan sebagainya, akhirnya meninggal. Kita lihat berita seperti itu. Jadi saya percaya kalau kita bisa memprioritaskan waktu kita dengan benar, semua ini tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Yes. Ya, semua ini tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kembali lagi kepada prioritas waktu kita. Yeah. Kalau itu dari saya, Iya. nggak tahu aja sih. Jadi mungkin untuk mengukur apakah hal-hal games, sosmed, drakor itu udah membuat kita jauh dari Tuhan adalah indikator ukurannya mungkin seperti ini kali ya. Kalau kita menghabiskan hal-hal tersebut lebih banyak dibanding kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Benar. Berarti secara nggak langsung kita sudah memprioritaskan itu lebih dibanding kita dengan Tuhan. Iya nggak kok? Betul. Jadi oleh karena itu kita udah harus warning kalau misalnya oh kok kita jadi lebih sering main games dibanding kita ngabisin waktu sama Tuhan. Ngabisin waktu sama Tuhan tentu bukan hanya seperti kok orang bilang tadi. Dia melihat alam, dia melakukan, dia berbicara sama Tuhan. Dia memuji, setiap orang punya style yang masing-masing ya kok ya. Benar. Jadi jangan sampai hal-hal yang tersebut itu melebihi dari dimana kita bersekutu dengan Tuhan. Iya, betul. Selain hal-hal yang menyenangkan gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kemarin di topik kita ada yang nanya seperti ini. Kalau lagi punya masalah kayak susah dekat sama Tuhan. Atau enggak kalau lagi marahan atau mungkin lagi kecewa. Rasa tuh sulit dekat sama Tuhan. Kok ada tips gak buat teman-teman yang mungkin merasa aduh hati tuh lagi jengkel banget. Gimana caranya supaya tetap maksudnya datang ke hadapan Tuhan tapi hatinya tuh jengkel gitu kok. Gitu ya. Kalau bagi saya pribadi ya Jessica ya, kalau bagi saya pribadi itu justru di dalam masalah saya harus lebih dekat sama Tuhan lagi. Setuju. Karena seperti kembali lagi ke ayat yang tadi dari awal bahwasanya Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya kepada kita semua saat kita bersungguh hati mencari Dia. Jadi justru saya kadang kecewa mungkin atau saya ada masalah dalam hidup saya. Nah, itu adalah waktu-waktu di mana saya dekat sama Tuhan. For example, firman Tuhan bilang di dalam Mazmur bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya. Ya remuk hati ya. Dan remuk jiwanya itu Tuhan mau sembuhkan. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi ada masalah, problem dengan pacar, dengan pasangan hidup, ya, dengan anak, dengan orang tua. Jadi
percayalah, justru saat-saat seperti ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, ya. Justru saat-saat seperti inilah kita harus mencari waktu yang lebih banyak mendekat sama Tuhan. Ya, ada orang saya tahu, ya, mereka kalau melakukan dosa, especially, mereka tidak berani dekat sama Tuhan. Karena mereka merasa mereka berdosa atau mereka tidak layak. Iya. Ya, dulu saya diajak cece saya ke gereja, diajak mama saya dan sebagainya. Saya merasa saya ini orang yang tidak layak ke gereja. Kenapa? Saya penuh dengan dosa. Padahal bagi saya, gereja justru adalah tempat di mana orang berdosa harus datang untuk kenal Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Ya, jadi menurut saya banyak sekali masalah yang membuat orang itu tidak berani dekat dengan Tuhan. Bukan hanya masalah problem kecewa atau problem patah hati dan sebagainya. Tapi saya percaya ada hal-hal tertentu yang bisa membuat orang itu menjauh dari Tuhan. Ya, misalnya yang seperti kami yang paling besar adalah dosa. Dosa. Kita lihat ya, kalau kita lihat Alkitab, kita back to the Bible ya. Saya sering cerita hal ini. Adam ketika jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, Tuhan tahu gak Adam jatuh ke dalam dosa? Tahu. Tuhan pasti tahu. Tapi kenapa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjalan di Taman Eden, pertama kali yang Tuhan tanya kepada Adam, di manakah engkau? Tuhan tidak bilang sama Adam, apa yang sudah engkau lakukan? That's different. Ya, Tuhan tanya Adam, engkau ada di mana? Dia tidak tanya Adam, apa yang sudah engkau lakukan? Beda. Nah, for somehow saya percaya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden mencari Adam, Tuhan sudah tahu dia jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa Tuhan tanya demikian? Karena Tuhan ingin Adam jangan menghindari dia, jangan menjauh dari dia, tapi Tuhan ingin Adam datang kepada Tuhan dan mengaku dosanya. Saya percaya kalau Adam waktu itu datang kepada Tuhan dan mengaku dosanya, kisah manusia berbeda. Mungkin ya, saya percaya Yesus tetap akan datang buat kita. Ya, mungkin kisahnya berbeda. Saya nggak tahu ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah justru ketika kita jatuh ke dalam dosa, justru ketika kita melakukan banyak kesalahan, justru kita ketika di dalam masalah, kekecewaan, amarah, justru itulah kita harus semakin dekat dan datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan ingat sekali lagi, Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya bagi setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Itu kata firman Tuhan. Yep. Jadi makanya itu sebenarnya ketika kita lagi khususnya kita lagi melakukan dosa, jangan berpikir Tuhan datang untuk mungkin menghukum atau menghakimi. Tetapi malah Tuhan ingin menyelamatkan kita. Betul. Tuhan ingin kita balik ke hubungannya. Benar. Jadi kayak kita mesti tahu isi hatinya Tuhan ya kok ya. Maksudnya ketika Tuhan datang, Tuhan bukan ingin mungkin menghukum, memberikan. Karena dalam ayatnya kalau gak salah ada di Yohanes di mana Tuhan bilang, aku datang bukan untuk menghakimi tetapi aku datang untuk menyelamatkan engkau. Nah satu lagi selain itu gitu, khususnya kemarahan. Kemarin khususnya ada yang nanya, aduh kalau misalnya lagi marah. Aku ingat juga ada di satu ayat dibilang ketika kita mungkin sedang marah atau apa, kita harus menyelesaikan dengan orang tersebut. Maka itu kita bisa mempunyai hati yang damai untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadi buat setiap dari kita mungkin yang lagi marahan, lagi keselan, cepet-cepet berdamai. Cepat-cepat damai. Betul. Ya biar kita bisa sama-sama kembali lagi gitu loh kepada hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini adalah sebelum kita ke question yang ditanya sama netizen, ada satu conclusion. Ini adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanya sama banyak banget nanya pertanyaan ini. Bagaimana sih kok caranya konsisten deket sama Tuhan gitu? Oke. Bagaimana supaya kita konsisten dalam Tuhan? Saya ingat ada di dalam firman Tuhan dikatakan ketika orang Israel, Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah pertemuan. Ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Musa yaitu bahwa api yang di atas mezbah itu tidak boleh padam. Api yang ada di atas mezbah itu tidak boleh padam. Dengan kata lain, sebenarnya konsisten itu adalah kita bangun setiap hari. Bangun setiap hari. Karena Tuhan Yesus sendiri ada bilang berjaga-jagalah dan berwaspadalah.
Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Bukan daging mahal loh ya saudara ya, tapi daging lemah. Ya, daging kita lemah. Ya, jadi kita mudah sekali melakukan kesalahan, jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita konsisten? Jadi itu dibangun setiap hari. Kembali lagi, itu kita jadikan lifestyle kita. Bukan berarti kita hanya berdoa saat kita makan pagi, siang, malam, atau kita mau tidur, atau kita bangun tidur ya. Tapi konsisten itu saya percaya kalau hidup saya, kalau saya sendiri ya. Konsisten itu saya dapati itu adalah ketika saya duduk, saya ingat sekali kalau saya di mobil, saya nyetir gak ada orang, saya suka putar musik rohani. Ya kan? Radio rohani dan sebagainya. Jadi di dalam mobil itu, ya apalagi dengan kondisi Jakarta yang macet, tapi ya sekarang ini gak macet ya. Oke. Nah, saya just di mobil itu saya bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu-lagu yang ada. Ya, saya bisa menyanyi buat Tuhan. Ya, saya bisa terus roh saya bisa connect terus dengan surga. Jadi, nah ini saya merasa sekalipun simple, tapi itulah yang menjadikan sesuatu yang membuat kita konsisten. Yes. Jangan menganggap sesuatu yang simple itu jangan menganggap, aku harus baca Alkitab belasan pasal misalnya, itu bagus ya. Aku harus berdoa 3 jam di kamar yang tersembunyi, itu bagus saudara. Sekali lagi saya kata itu sangat bagus, itu luar biasa kalau Anda bisa lakukan ya. Tapi saya percaya konsisten itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Yes. Ya. Dulu saya suka masak sebelum begitu sibuk ya. Saya suka masak dulu. Bahkan masak pun ya kadang ya, saya berdoa, saya tanya Tuhan. Ya. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan kira-kira tambah ini, tambah itu enak gak ya? Itu sesuatu yang sangat simple. Yes. Tapi percakapan simple inilah yang membuat saya dari hari ke hari itu semakin dekat dengan Tuhan. Dan membuat saya semakin konsisten itu dekat dengan Tuhan. Yes. Ya, jadi sekali lagi jadikan itu menjadi lifestyle kamu. Di dalam hidup kamu. Setiap hari. Every moment. Bukan hanya, ingat loh ya, bukan hanya bangun pagi, makan, tidur, kita berdoa. Dan itu pun kita doa yang simple ya. Tapi lebih ke kehidupan kita, bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan aku putus cinta nih. Tuhan aku lagi gimana-gimana. Seperti Tuhan teman baik kita gitu. Betul, ya. Dia berkata bahwa dia menjadikan kita sahabat dia. Jadi Anda bisa cerita apapun kepada Tuhan. Ya, saya masih ingat, maaf ya, ini mungkin gak tahu waktunya gimana, tapi saya masih ingat ya. Dulu saya waktu kerja, nah puji Tuhannya itu tempat saya kerja itu WC-nya lumayan bersih dari marmer ya. Saya kerja kalau saya ada masalah atau saya lagi perlu sesuatu yang harus saya selesaikan dan saya gak bisa, agak kompleks. Saya cari Tuhannya di mana teman-teman tahu? Di WC. Benar, ini karena udah pernah denger ini dulu. Saya cari Tuhan itu justru saya di WC, saya di toilet. Kenapa? Karena saya merasa di dalam toilet itu, karena kantor kita juga cowok gak banyak ya. Dan toiletnya lumayan gede ya, karena kan di gedung gede gitu ya. Saya merasa justru di dalam toilet itu, maaf ya ini mungkin gak sopan ya, tapi di sana gak ada orang. Saya sering sekali, saya ke sana dan saya diam gitu loh. Saya berdoa di sana ya. Mungkin ada orang yang menganggap ini pendetanya kok aneh ya, tapi that's my life. Dan itu yang aku alami. Sesederhana itu ya kok Yes. bangun hubungan sama Tuhan ya. Benar. Jadi gak mesti harus ke gereja. Maksudnya ke gereja itu bagus. Maksudnya Anda gak usah cari Tuhan mesti ke gereja. Tapi Tuhan berkata dimanapun Yes. kita berada, asalkan kita mau mendekat kepada dia, dia cuma bilang mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Just that simple. Tuhan gak bilang engkau harus mendekat aku di mana, enggak. Ya. Dia hanya bilang mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat Amin. kepadamu. Just that simple.
Mungkin berarti sebelum kita ke pertanyaan netizen, mungkin konklusinya adalah seperti yang Koko bilang tadi gitu. Bagaimana cara kita konsisten yaitu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita jangan fokus kepada apa yang kita nggak bisa. Kita jangan fokus kepada oke susah banget. Tetapi just as simple as that gitu. Gimana kita membangun setiap hari. Mungkin dengan ajak Tuhan ngobrol, dengan cara kita yang mungkin berbeda-beda gitu. Dan aku juga diingatkan gitu, beberapa waktu ini kan lagi masa pandemi di rumah terus gitu. Jadi kayak kesaksian dikit gitu, setiap hari mulai iseng olahraga. Cuman mungkin sehari 5 menit ternyata udah turun beberapa kilo. Jadi aku baru diingatkan, iya ya itu namanya konsisten. Mulai dengan hal-hal yang sederhana ya kan kok. Jangan pikir dengan apa yang kita nggak bisa, tapi lakukan hal-hal sederhana. Dan terakhir aku ingat banget dulu Koar pernah sharing ke aku gitu. Mungkin banyak yang nanya kadang-kadang ada kalanya ups, ada masanya kita lagi down gitu. Tetapi percayalah gitu loh. Jangan takut, oh kok lagi down banget ya. Tapi aku percaya sebenarnya seperti Koko pernah bilang ke aku. Kalau kita lihat grafiknya gitu. Ketika mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Mungkin ada ups, mungkin ada down. Tapi sebenarnya setiap grafik itu mengarah ke atas. Ketika kita terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan terus mengupgrade level kerohanian kita. Amin. Jadi mungkin saya boleh tambahkan ya. ya. Boleh kok. Misalnya Anda lagi up level 4. Tapi waktu Anda down mungkin levelnya cuma 2. Tapi Anda up lagi 4 atau 5. Anda downnya turun 2 level. Tapi secara keseluruhan grafiknya itu naik. Kerohanian Anda, hidup Anda itu semakin dekat dengan Tuhan. Asal kita terus mengarahkan pandangan ke Betul, Tuhan. Jangan benar. sampai ke jebur jurang gara-gara Iya, itu. Jangan sampai dur gitu. Nah kira-kira begitu ya kok conclusionnya. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen, mau dijawab berapa kok? Kita nanya dulu deh yang pertama. Katanya itu kalau deket sama Tuhan jadinya so alim, jadinya gak seru. Menurut kok gimana? Maksudnya kadang-kadang ketakutan anak muda, kalau gue terlalu deket sama Tuhan orang-orang pada mungkin ngatain gue tuh so alim lah dan lain-lain. Gimana kok menurut Koko? Ya sebenarnya juga saya pernah alami waktu saya pernah percaya Tuhan. Karena ya hidup saya juga gak benar lah dulu ya. Teman saya juga agak benar gitu ya. Kita sering ke pub dan sebagainya. Nah saya merasa itu bukan so alim. Tapi itu memang perubahan hidup yang nyata. Yes. Karena Tuhan bilang hidupku bukannya aku lagi, Paulus bilang, tetapi Yesus atau Kristus yang di dalam aku. Jadi barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sebenarnya ketika kita percaya Tuhan, hidup kita berubah. Kita mengalami sesuatu yang baru. Nah di mata orang, mungkin jadi so alim. Padahal enggak. Padahal kalau kita percaya Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang natural. Yes. Yang kita lakukan itu, baik kita berubah dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang natural. Jadi bukan, kalau dibuat-buat itu namanya so alim. Yes. Ya, so pendeta, itu namanya bukan pendeta, tapi berlagak kayak pendeta, dibuat-buat dan sebagainya. Tapi yang namanya so alim itu berarti dibuat-buat. Yeah. Tapi kalau sesuatu yang natural, saya merasa itu bukan sok. Tapi itu memang hidup kita harus seperti Dan itu. malah akan memberkati orang-orang sekitar kita. Benar. Maka itu di pertanyaan yang kedua ada yang bertanya gini, gimana sih kita gila-gilaan sama Tuhan tapi tetap jadi kesaksian mungkin di lingkungan teman kita, di lingkungan keluarga kita. Karena mungkin banyak dilihat, oh di gereja kok kayaknya dia wow banget. Tapi mungkin di lingkungan temannya mungkin, di lingkungan keluarga kok dia galak banget. Mungkin seperti yang kayak Koko bilang tadi ya kok ya. Kita gimana gila-gilaan sama Tuhan tapi kita tetap jadi kesaksian. Yes. Nah saya suka sekali ayat di dalam Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu kosong. Ya, jadi kalau kita gila-gila sama Tuhan, ya berarti kan kerohanian kita luar biasa dong. Orang yang tergila-gila sama Tuhan itu berarti kan dia pelayanannya luar biasa dan segala sesuatu luar biasa. Tapi harus dibarengi dengan perbuatan, Yakobus bilang. Yes. Ya, kalau kita memang luar biasa, saya selalu bilang, jadi orang Kristen jangan hebat hanya di gereja. Yes. Jadi orang Kristen itu terlebih-lebih Anda harus hebat di luar. Amin. Anda harus hebat dalam keluarga Anda. Anda harus hebat di marketplace. Di mungkin Anda sebagai karyawan di kantor Anda. Mungkin Anda adalah murid, Anda harus hebat di sekolah Anda. Ya, jadi iman itu tanpa perbuatan itu kosong. Kita
jangan di gereja rohani tapi di luar itu kita kurang rohani. Yes. Ya, kita di gereja, malaikat pulang ke rumah, wah berantem sama papa mama, ya dan sebagainya. Kita hebat di gereja, kita juga hebat di luar. Amin. Ya, jadi kita juga kalau kita sebagai anak, ya otomatis kita kalau punya orang tua, kita setelah percaya Tuhan, kita harus belajar tunduk sama orang tua. Yes. Karena kita bilang hormatilah orang tuamu supaya Amin. panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Jadi sekali lagi iman harus disertai dengan perbuatan. Yes. Anda hebat di gereja, Anda juga harus hebat di luar sana. Amin. Especially buat teman-teman Anda yang belum percaya. Yes, setuju. Yap. Nah, pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan yang paling sering ditanya sama anak muda. Cari pasangan atau enggak gaya pacaran seperti apa sih, singkat aja kok, yang maksudnya kita yakin supaya pacaran kita ini membuat kita tuh semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh. Oke. Saya kira ini semuanya sudah tertulis di Alkitab, saya hanya mengulang apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa carilah pasangan yang sepadan. Yes. Sepadan dengan kata lain bahwasanya kita harus cari yang seiman. Itu baru namanya sepadan. Saya pikir ini adalah poin yang tidak bisa dihilangkan. Pertama sepadan. Betul, yang pertama harus seiman. Tapi masalahnya seiman belum tentu karakternya sama. Benar nggak? Oke, sama-sama percaya Tuhan. Tapi ada satu yang suka berdoa, suka ke gereja. Ada belum semua orang percaya Tuhan itu suka ke gereja dan sebagainya ya. Tapi yang pasti yang pertama harus seiman dulu. Yang kedua, carilah pasangan yang bisa membuat rohani Anda semakin dekat dengan Tuhan. Jangan mencari pasangan yang malah membuat Anda menjauh dari Tuhan. Oke? Karena ingat satu hal, ya, engkau mencari pasangan, pacaran atau apapun, ingat Tuhan tidak akan memberikan seseorang yang akan membuat kita jauh dari dia. Tidak, karena dia bilang dia adalah Allah yang cemburu. Yeah. Kalau sampai kita pacaran dan pacaran kita, pasangan kita atau apapun itu membuat kita jauh dari Tuhan, percayalah 100% Anda harus segera memutuskan hubungan Anda. Karena itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Oke? Jadi sangat penting bagi saya cari pasangan yang mendekatkan diri sama Tuhan itu yang pasti harus sepadan, seiman. Itu sudah gak bisa diganggu gugat menurut saya ya. Jadi daripada Anda menghabiskan waktu Anda terlalu banyak, Anda pengen dekat sama Tuhan, pacar Anda gak bisa membawa Anda dekat dengan Tuhan, akhirnya Anda menghabiskan banyak waktu, uang dan sebagainya, toh terakhirnya Anda harus putus dengan pasangan Anda gitu loh ya. Jadi kenapa gak dari awal aja gitu loh. Jadi mungkin jawaban sederhananya, tanya ke dirimu, apakah pacarmu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dengan Tuhan? Benar. Pasti setiap dari kita akan tahu jawabannya sendiri. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dari para netizen dan sebentar lagi kita udah mau udahan. Kita berharap talk show ini sungguh akan memberkati setiap dari kita dan setiap dari kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Oke, Jessica kalau boleh, gak tahu ini masih ada waktu gak ya? Kalau ada waktu saya pengen menutup hari ini dengan satu lagu yang tadi ya mungkin ya, untuk ini saya pengen ngajak teman-teman semua nyanyi lagu ini, berlari ya kalau gak salah tadi ya. Berlari ku ke hadiratmu ya. Saya kalau ada teman-teman yang tadi main musik gimana ya? Kalau boleh main musik ya, ada Wiwi, ada Toto ya. Jadi boleh, oke? Oh masih ada. Ya kita berikan tepukan buat teman-teman kita ya, wah luar biasa. Oke, saya pengen ngajak teman-teman mungkin dari referen lagu ini ya. Karena saya merasa referen lagu ini sangat bagus. Tadi bawa oleh satu teman kita namanya Peci ya. Berlariku ke hadiratmu gitu ya. Karena dia sumber segalanya. Yes. Berlariku ke hadiratmu, sungguh segalanya hanya hadiratmu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadiratmu ada urapan baru. Boleh sekali lagi kita katakan, berlariku ke hadiratmu, sumber segalanya hanya hadiratmu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadiratmu
ada urapan baru. Amin. Kalau boleh saya mau ngajak teman-teman Jess untuk berdoa tutup acara talk show kita malam hari ini. Oke. Boleh ya? Yuk, kalau saudara ada di depan kamera ini, saudara sudah melihat baik di IG Live ataupun di YouTube dan sebagainya. Saya rindu kita sama-sama berdoa supaya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Yes, Ada amin? amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Yes, thank you. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau berkata, saat kami mendekat kepada Engkau akan mendekat kepada kami. Amin, Bahkan yes. aku percaya sekalipun kami menjauh dari Engkau tetap dekat dengan Yes, kami. thank you, Dan Engkau Lord. sedang menunggu kami untuk kembali kepadamu. Amin, yes. Terima kasih Engkau berkata bahwa ketika kami mendekat kepadamu, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan. Amin, yes. Engkau ingin melimpahkan kekuatanmu kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Amin. Engkau. Aku berdoa buat teman-teman yang hari ini Tuhan mengikuti acara kami melalui streaming ini. Tuhan, aku berdoa jika ada di antara teman-teman kami yang saat ini mereka sedang menjauh, mungkin mereka di dalam masalah, mereka di dalam kekecewaan, mereka putus cinta, mereka mungkin ada sakit penyakit atau sebagainya. Aku berdoa Tuhan justru pada saat ini ketika mereka di dalam permasalahan mereka, ketika mereka melihat dan mereka tahu bahwa Engkau ingin dekat dengan kami, Tuhan aku berdoa supaya teman-teman yang melihat streaming ini, mereka mulai hari ini, mereka boleh mendekat kepadamu, mereka boleh berdoa, mereka mencari wajahmu, dan aku percaya bagi setiap orang yang mencari Engkau, Engkau akan ditemui Amin, Tuhan. yes. Aku percaya Tuhan Engkau akan melimpahkan kekuatan-Mu buat setiap orang yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat acara ini. Aku berdoa dan memberkati setiap orang yang melihat acara ini supaya hidup kami dari hari ke hari semakin berlimpah, semakin dikuatkan, Amin. semakin berapi-api dan semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita katakan Amin. Terima kasih semuanya udah menonton acara ini. Kita ketemu lagi, stay tune next week hari Sabtu jam 5 sore. Tuhan berkati. Bye.